Halo, kembali lagi di Ijong Podcast. Ya, sebelum gue mulai, gue mau nyapa dulu buat semuanya. Mudah-mudahan lagi sehat-sehat, lagi nyantai-nyantai, lagi sambil ngobrol-ngobrol, dengerin Ijong Podcast. Gue sangat menghargai lo yang ngedengerin Ijong Podcast dan gue sangat berterima kasih buat semuanya. Gak lupa sekali lagi gue mau nyampein Ijong Podcast ada di Spotify. Kalau lo mau cari tinggal klik tombol search, terus kemudian lo tulis di situ Ijong Podcast. Nah, lo boleh cari cerita yang menurut lo sesuai sama pemikiran lo. Oke, sebelum masuk ke topik utama, gila gue bingung banget. Kali ini tuh menurut gue ya, masalah tuh nggak henti-henti datang ke hidup gue. Apapun itu, menurut gue kayak gue berpikir, terkadang gue tuh pingin gitu seminggu tanpa masalah, apalagi di umur yang udah lumayan ini ya, di kepala 20 tuh banyak banget masalah yang harus kita hadapin sendiri gitu, yang kalau umur-umuran 17 masih bisa gue hadapin bareng temen-temen, kalau kali ini harus bisa ngadepin sendiri. Iya, masalah tuh terjadi sebenarnya sih, kalau gue bilang ini nggak ada akar, nggak ada ujungnya. Permasalahan ini emang udah lama berlarut dan emang sebenarnya nggak akan terbakar kalau nggak ada bensin yang ngeluapin gitu. Gue nggak akan ngejelasin secara terang, tapi gue menginisialkan aja untuk ceritanya ini. Jadi masalah ini nih terjadi antara gue dengan seseorang. Sebenarnya masalah ini seharusnya nggak bisa diperpanjang, karena kalau diperpanjang bakal berakhir jadi suatu bencana yang besar. Ya, sebenarnya sih permasalahan itu hanya dari perspektif kedua belah pihak, gua dan orang itu. Cuman kan balik lagi, kita itu nggak bisa buat yang namanya nyatuin perspektif antara kedua belah pihak mau dijadiin satu gitu, karena based on-nya itu manusia punya pemikiran masing-masing. Dan di sini adalah case-nya itu gue berbeda pendapat dari dulu hingga sekarang. Gue nggak akan kasih tahu itu kapan mulainya, tapi lumayan udah lama dan itu nggak akan kelar. Dan itu kalau seperti inisialnya api yang tadinya udah surut kecil gitu, emang nggak padam sih, kecil gitu, karena masalah ini emang nggak ada akarnya gitu loh. Dari kecil terus tiba-tiba meluap lagi ya, entah karena samping apa, tapi itu bisa bikin meluap. Jadi jatuhnya ya cekcok atau omongan itu bakal meluap-luap dan bakal kepanjangan dan berakhir yang gue nggak inginkan. Tapi ya balik lagi, ya itulah namanya juga kan permasalahan gitu loh. Kita nggak bisa yang namanya buat menghindarin permasalahan tersebut. Jadi di sini gue harus bersikap ya jujur, dewasa dan pasrah, karena di sini ya entah gue mengaku gue salah atau dia yang salah, tapi harus ada yang mengalah. Jadi gue tekankan di sini bahwa gue lah yang harus mengalah, dan apapun yang terjadi ya gue harus siap dan gue harus menerima konsekuensinya. Ya itu sih sebenarnya. Tapi gue pingin sih masalah ini gak berlarut dan bisa gue selesain, pinginnya gitu dari dulu. Cuman ya gue mohon doanya aja lah, mudah-mudahan bisa selesai masalah ini.
Oke, kali ini di Ijong Podcast gue bakal membahas enaknya nih jam 1:30 pagi di April tahun 2020 ini. Gue mau membahas tentang mimpi. Ya, apapun mimpi. Mau mimpi tentang buat tidur, ataupun mimpi impian lu ke depannya seperti apa. Tapi yang pasti gue ngebahas ini karena bersifat enak buat dibahas dan santai. Jadi banyak banget ungkapan, kata atau arti dari mimpi. Oke, stay tune terus di Ijom Podcast. Oke, ngomong-ngomong tentang mimpi. Sebelum gue jelasin tentang mimpi, gue pingin lu semua yang ngedengerin nyantai, relax. Kalau bisa sambil selonjoran. Kalau yang lagi di rumah, kalau yang lagi di jalan mah jangan selonjoran, nabrak nanti. Atau dikira orang aneh sambil selonjoran. Karena kenapa gue bilang kayak gitu? Ngomong-ngomong tentang mimpi, mau itu mimpi bunga tidur ataupun mimpi impian, kita harus ngedengerin dengan santai dan rileks. Karena perspektif orang kan beda-beda pemikirannya. Gue takutnya salah nangkep nih. Hati-hati aja. Oke. Gue bakal bahas mimpi bunga tidur dulu. Menurut gue, mimpi bunga tidur ada dua macam. Ada mimpi yang hanya sebuah mimpi. Ada mimpi yang memang akan terjadi nantinya. Lucu sih ini lucu pembahasannya. Kenapa bisa gue bilang kayak gitu? Ada beberapa orang yang percaya akan hal tersebut dan ada yang menganggap ya itu cuma sebuah bunga tidur, nggak akan pernah sempat terjadi. Tapi menurut gue itu mungkin terjadi, Bray. Asli. Kenapa bisa gue bilang kayak gitu? Karena ya semua tuh bakal ada waktunya di saat lu berpikir, anjir mimpi gue mirip ya sama yang terjadi sekarang. Padahal waktu itu gue pernah mimpi kayak gini. Hampir bisa dibilang dejavu kali ya kalau orang-orang yang kayak gitu. Tapi gue masih disebut itu masih circle-nya mimpi lah. Masih dalam satu lingkupnya mimpi. Jadi gini, dulu gue pernah sempat bermimpi bahwa ada ular di saat gue lagi di sebuah taman. Dan perspektif orang katanya banyak ular itu ada rezeki. Dan gue membenarkan hal itu. Kenapa? Ya, gue dapat rezeki habis itu ya. Believe or not ya, tapi itu it's true gitu, itu kebenarannya. Makanya kenapa gue bilang mimpi itu kadang-kadang ada benarnya gitu. Dan itu gue nggak tahu ya, tiba-tiba padahal gue nggak capek ataupun lelah di saat gue tidur, tapi kaget gue pas dapat mimpi kayak gitu. Dan gue inget di mimpi itu ya ada sebuah ular warna putih, dan itu ularnya ngelingkarin gue. Yang lain ularnya bersebaran di mana-mana, cuman yang ular putih ini ngelingkarin gue. Gue juga nggak ngerti maksudnya apa, tapi yang pasti ini ular kayak mau ngikat gue gitu loh. Itu sih. Tapi gue nggak tahu. Gue ngambil perspektifnya pas gue baca-baca di artikel, katanya itu ada yang bilang mendapatkan kali ya, bisa dibilang mendapatkan sebuah rezeki, katanya gitu. Ya gue percaya aja. Dan
Bener, kenyataannya gue lumayan dapat rezeki waktu itu secara finansial atau uang ya, dapat ya dari orang, ya gue gak usah sebutin namanya, tapi gue dapat secara tiba-tiba dan gue gak nyangka hal itu terjadi gitu. Oke, nah terus gue juga sempet pernah bermimpi di saat gue masih umur SD kali ya. Gue mimpi gue dibully atau dicemoohin sama teman-teman gue, diejek pas dalam suatu ruangan gitu. Kayaknya gue kira itu ruangan kelas deh sebelumnya, karena gue ngerasa tidur gue lelah, kayaknya capek banyak tugas. Waktu SD gue lumayan banyak tugas kan, dan gue bermimpi kayak gitu. Gue juga nggak tahu ya arti mimpi itu apa, tapi nggak terjadi apa-apa, nggak ada maksud dan tujuan apa-apa. Itu salah satu mimpi yang menurut gue ya hanya bunga tidur gitu. Dan gue yakin kalian pernah ada sempet sih yang mimpi yang tentang ular itu. Nggak mungkin dong nggak ada yang pernah mimpi tentang ular, karena ada artikelnya, pasti itu banyak kalau udah ada artikelnya gitu. Ada juga yang pernah mimpi katanya kejatuhan cicak, katanya ada yang bilang beruntung, ada yang bilang sial. Gue juga kurang tahu sih, gue belum pernah untung ya. Ngeri juga kejatuhan cicak, katanya beneran kejatuhan mati loh. Aduh, kalau tiba-tiba kejatuhan cicaknya tuh buntutnya putus di dekat mulut lu nggak sengaja ngangap, ngebuka mulut ketelan, jadi cicak lu. Oke, gue tuh pingin tuh gitu loh, kalau bisa dibilang gue tuh pingin mimpi mimpi bareng pasangan. Bukan macam-macam, terlalu mikirnya macam-macam lagi, nggak mimpi bareng pasangan. Maksudnya ya pasangan kan emang di realita hidup ya, kenyataannya seperti itu. Tapi gue pinginnya ya itu terbawa di saat gue tidur. Gue sempet ngerasain, cuman menurut gue itu bukan sebuah halusinasi gue saat pacaran. Jadi itu emang pacar gue, tapi di situ posisinya mimpi gue adalah kita bukan pacaran. Jadi kayak orang sama-sama ngeliat, dan di mimpi gue itu sama-sama gue cuman kenal gitu dan senyum, udah nggak ada jasman kayak I love you, I miss you, nggak ada ungkapan keperasaan itu tuh nggak ada. Jadi kayak cuman seliwiran lewat doang, kayak ibaratnya dia pemeran kedua lah, bukan pemeran utama. Gue jahat sih kalau ketahuan sama pasangan kalau kayak gitu, wah habis bisa dipukulin loh. Masa ya pasangan lu jadi pemeran kedua, kan nggak boleh gitu. Nah di situ cuma jadi pemeran kedua dan nggak ada artinya, serius cuman pemeran aja. Jadi topik utamanya kalau nggak salah seingat gue tuh, gue lagi sama keluarga, mimpinya itu lagi main ke suatu mall, taman bermain di mall itu, dan ketemu sama pasangan gue ini. Emang udah jadi pasangan waktu dulu tuh, dan ternyata di mimpi itu gue cuma say hello doang. Gue nggak ngerti sih artinya apa. Ada yang bilang, wah itu hati-hati lu, itu artinya lu nggak akan bisa bareng sama dia selamanya. Wah gue nggak ngerti deh, gue nggak mau ngambil itu sebuah keputusan ya, karena setiap orang punya keputusan yang berbeda, tapi gue nggak mau ngambil itu. Dan gue nggak bisa menyatu padukan bahwa kalau gue dulu udah nggak sama dia gara-gara mimpi itu. Wah gue nggak tahu deh, jangan bahaya lu nyampurin. Gue nggak mau, was-was gue kalau kayak gitu, bahaya. And then mimpi itu bisa jadi sebuah hal yang menurut gue nggak pernah lo pikirin, tapi dia ada tujuannya gitu loh. Maksudnya dalam arti adalah dia datang di mimpi lo punya maksud sesuatu. Jadi contoh gini, gue sempat bermimpi bahwa ada seseorang kakek-kakek waktu itu zaman gue SMA. Kakek-kakek itu datang ke kehidupan gue, ke mimpi gue tersebut. Dia ngasih tahu, entah dia ngomong apa, tapi dia megang pundak gue. Dan gue nggak tahu artinya apa, tapi di situ gue lagi pakai seragam lah, udah mau jalan, tapi dia ngasih tahu gue. Dan lo tahu artinya apa? Besoknya gue nggak sekolah. Wow, keren, amazing. Lo nggak tahu kenapa nggak sekolah? Ya karena waktu itu ada sesuatu hal di sekolah gue yang membuat anak-anak
siswanya diliburkan. Gue nggak tahu sih, tapi kayak kakek-kakek itu ngasih tahu gue tentang something gitu loh, dan itu bener anjir. Pingin gue ulang lagi itu di zaman sekarang gue lagi kerja gitu, enak kayaknya. Terus gue juga pernah, pasti ada yang pernah dong bermimpi kalau besok itu ada aktivitas, atau bermimpi bahwa lu di mimpi itu sedang beraktivitas dan lu kebangun dan lu ingat kalau itu lagi aktivitas dan ternyata hari libur. Pasti, gue yakin pasti semua pernah, karena gue pernah ngalamin hal itu dan gue pernah sharing ke teman-teman gue, dan teman-teman gue banyak yang ngalamin hal itu. Gue nggak ngerti sih itu kenapa ada di mimpi, anjir, what the fuck gitu, dia ada di mimpi, anjir, gue bingung. Tapi ya itulah bunga mimpi atau bunga tidur, kita nggak tahu arahnya kemana tapi bisa jadi gitu. Dan waktu itu pasangan gue juga sempat bermimpi. Nah, pasangan gue ini bermimpi bahwa mimpinya adalah lagi sedang sama gue. Jadi katanya lagi di suatu tempat lagi sama gue, itu mimpinya dia gitu. Wah, gue bingung sih ngertiin itu apa, tapi yang pasti mudah-mudahan baik-baik aja ya. Karena mimpi bisa mengubah semuanya, Bray. Karena perspektif orang bisa karena mimpi aja. Dan banyak zodiak yang mikir mimpi itu hal yang nyata, it's true gitu loh, karena nantinya bakal jadi nyata gitu. Wah, bahaya sih. Dan lu semua pasti yang mimpi, gue pun yakin ya, pasti ada satu hal yang menurut gue mimpi lu itu ya sangat sangat bisa dibilang diingat banget lah gitu. Kalau lu punya, lu boleh komen di bawah mimpi lu apa aja. Jadi itu bakal seru sih, lu sharing-sharing sama gue, lu ceritain mimpi lu yang bener-bener berkesan. Wah, itu keren banget sih, soalnya pasti orang punya satu mimpi yang berkesan. Ya gue nggak tahu sih, mungkin ada yang nggak berkesan ya, semua mimpi atau tidurnya dia. Bahkan gue pernah punya sempat cerita dari temen gue adalah tipikal orang yang gampang tidur, dan lu tahu sekalinya dia tidur dia bisa bermimpi. Keren gak tuh, gila ya, dia sekali tidur itu bisa mimpi. Wah, gue nggak kebayang sih itu bisa terjadi karena apa gitu. Tapi yang pasti gue belum sempat baca di artikel pastinya itu gimana, tapi itu ada yang bilang katanya itu kebiasaan suatu kehidupan atau makhluk hidup yang ibaratnya nih dia gampang banget berhalusinasi nantinya, katanya gitu. Nah, itu gue kurang tahu benar apa enggaknya ya, tapi katanya sih gitu bilangnya. Kemudian kalau gue bisa bilang, teman gue itu sempat bilang ke gue tuh gampang mimpi, apalagi kalau mimpi tentang hal-hal yang nyeleneh. Wah, bagus, gue bahas waktu itu tuh, gue sempat ngomong ke dia, nyeleneh gimana maksud lu, Bray? Iya, gue nyeleneh, jadi kayak itu bukan gue yang ngelakuin, tapi ibaratnya di mimpi itu gue udah sering ngelakuin hal tersebut. Wah, anjir, gue langsung kayak apa ya. Jadi gini, gue sempet waktu itu melakukan hal-hal yang di luar logika gue. Masa ya, gue kan nggak pernah main ke rumah pacar gue, cuman di mimpi itu lu tahu nggak, gue main ke kamarnya dia. Gila nggak itu? Ya kemudian gue penasaran dong di saat dia ngomong main ke kamarnya. Wah, anjir, ini macem-macem sih pasti. Terus gue tanya abis itu, terus apa yang lo lakuin di kamarnya? Ya itu, gue ngelakuin hal yang bener-bener gue gak nyangka, gue main sama dia. What? Gue langsung kayak kaget gitu, apalagi kan itu ceritanya udah lama ya, zaman-zaman gue SMA kalau gak salah. Dan itu hal yang tabu menurut gue, mimpi kayak gitu kan. Terus iya, terus tau gak, setelah mimpi itu gue langsung kayak berpikir ada maksud gak ya di mimpi ini gitu. Terus dia nelusurin gitu kan mimpi yang dia pikirin, dan katanya baca di artikel mimpi tersebut adalah mimpi yang nantinya bakal lu berakhir. What? Pas dia ngomong gitu gue what the fuck gitu, anjir. Terus tahu nggak, mereka benar-benar putus habis itu, Bray. Maksudnya dalam beberapa minggu habis itu putus. Wajar, bener-bener berarti mimpi itu akurat dong. Sebaliknya, karena mungkin ya di mimpi itu dia punya pemikiran yang nggak bagus kali ya. Jadi ya udah, akhirnya mimpi itu memperlihatkan dia bahwa ya lu nggak cocok sama pasangan lu kayak gitu. Terus bahkan ada nih
yang nggak sengaja. Gue yakin nih, gue pernah soalnya ngerasain ini juga. Jadi gue waktu itu capek banget di kantor, pingin istirahat. Nah istirahatnya gue itu, gue di masjid deket kantor. Gue sender-senderan, tapi di luar masjid ya, nggak di dalam masjidnya. Jadi di tiang luarnya itu gue senderan. Gue ketiduran lumayan lama sih, sejaman, karena gue udah lelah banget. Dan itu gue mimpi di rumah, bukan di kantor. Dan pas kebangun, gue dibangunin orang gitu karena udah hampir sore. Gue kaget, Bray, sumpah itu gue di kantor, ternyata wah anjir, gue banyak kehilangan pekerjaan gitu. Maksudnya dalam arti deadline gitu. Gue anjir gue baru ingat deadline. Fucking gitu. Deadline gue ketinggalan, gue langsung cabut ke kantor, gue kerjain semuanya. Wah anjir, itu parah banget menurut gue. Gila itu parah. Karena gue bener-bener kehilangan banget apa yang gue pikirin gitu loh. Soalnya tadi gue berpikir pas tidur ya, oke, ntar lagi bangun, nggak lama kok, paling nggak nyampe sejam, paling cuma 15 menit gue tidur. Anjir, sejam, Bray, saking ngantuknya. Soalnya semalamnya itu gue begadang habis main game. Seinget gue ya, pas itu kejadian pas awal-awal gue masih baru kerja deh kalau nggak salah, awal-awal di perusahaan travel. Kayaknya gue ngantuk banget karena kebiasaan main game. Terus gue nggak tidur, paginya gue harus kerja. Dan itu gue naik KRL, komuter lain, jadi lelah kan di komuter lain juga. Oh, anjir sih bener. Dan ngomong-ngomong soal mimpi dan komuter lain, gue pernah waktu itu ketiduran di komuter lain. Jadi gini ceritanya, gila sih, ini pasti sering banget dihadapin sama orang-orang yang naik komuter lain. Jadi gini, nah di komuter lain itu kan kalau misalnya lu bisa duduk, lu duduk dong. Dan itu amat sangat berharga kalau lu yang bisa dapat tempat duduk di komuter lain. Kenapa? Karena untuk di daerah gua nih, daerah dari Banten itu Tangerang ke Duri, dan dari Duri naik lagi gua sampai harusnya ke Tebet, tapi gua itu karena ketiduran lanjut gua sampai ujung, sampai Depok, karena kereta gua sampai Depok. Dan itu gue dapat tempat duduk, dan itu berharga banget sumpah, karena jarang dapat tempat duduk, selalu berdiri, sumpah gue selalu berdiri. Nah di situ gue dapat tempat duduk, dan lu tahu nggak guys, gila, gue tuh Bray bener-bener tidur terlelap, Bray, terlelap banget sumpah. Kenapa bisa gue bilang kayak gitu? Karena gue ngerasa itu gue lagi di rumah, gue ngerasa kayak gitu, gila. Dan lu tau nggak, pas gue ngerasa kayak gitu gue kaget kan, anjir, pas kebangun gitu, stasiun Depok Station, anjir gue kebangun langsung, anjir Depok, wah anjir gue harus balik lagi naik ke Tebet. Wah gila sih itu, lu tau gak, gue tuh kayak jauh gitu loh kan, dari Depok ke Tebet kan jauh ya, anjir gue langsung kayak orang linglung pas turun gitu. Anjir Depok, udah berapa lama gue ketiduran, gue ngeliat jam udah jam setengah 11, anjir. Karena gue mimpi, itu gue mimpi lagi di rumah, baru bangun tidur gitu ceritanya, baru mau mandi terus mau ke kantor. Dan ternyata Bray, itu bener-bener gue ketiduran, gila, gue nggak nyangka sih anjir. Dan itu gue langsung kaget, sumpah kaget banget. Dan untungnya gue dapet gitu loh, buat kereta yang balik ke Tebet. Coba kalau gue nggak dapet, wah anjir, gue bisa setengah mati nunggu di Depok sejam dulu anjir. Untung masih pagi, banyak kereta. Gila sih itu mimpi yang lumayan menurut gue menguras tenaga, anjir. Nah terus ada lagi, katanya ada mimpi, gue juga yakin pasti banyak nih yang ngedengerin di sini yang mimpi dikejar sama setan. Nah gue pernah tuh mimpi kayak gitu juga. Wajar nih, hati-hati ya Bray yang buat dengerin ini ya. Kalau lu nggak kuat tutup kuping aja kalau lagi sendiri. Jadi gini, waktu itu kejadiannya adalah di rumah gue. Nah gue emang tidur sendiri karena keluarga gue lagi pada pergi ke Bandung. Dan gue itu terjadi saat gue udah di umur 22-an ya, otomatis udah kerja dong. Berarti itu pas gue pulang kerja, gue lelah, gue capek, gue istirahat, langsung gue tidur. Nah di sini pas gue udah terlelap, tiba-tiba gue mimpi kayak ada yang ngetok kamar gue kan. Nah pas ada yang ngetok kamar gue itu, di mimpi gue pertama kali nggak kebangun, cuman kayak ada yang ngetok aja. Nah yang pas kedua kalinya karena kenceng ngetoknya, gue bangun Bray, gue bangun. Terus di mimpi itu gue buka pintu, dan itu benar-benar gelap karena lampu gue matiin.
Nah terus pas gue agak jalan ke ruang keluarga, nah di situ gue lihat ada keranda mayat. Gue kaget loh, ada tulisan, lu tau lah keranda mayat yang ditutup sama terpal hijau yang tulisannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anjir gue kaget sumpah. Dan gue mau teriak cuman nggak bisa, nggak tahu kenapa di situ mimpi gue nggak bisa teriak. Dan tiba-tiba ada kayak bunyi gesrek gesrek di dapur. Gue kira ada nyokap gue kan udah pulang lagi, mungkin lagi rapi-rapi atau buang sampah deket dapur kan. Nah terus gue jalan ke dapur tuh sambil merem melek karena masih ngantuk gitu. Terus gue nyalain lampu bright. Lu tau nggak, di situ tiba-tiba ada orang. Gue nggak tahu itu orang apa enggak ya bright, cuman tuh kakinya putih. Gue lihat dari kakinya dulu, kaki putih, pakai baju panjang, dan itu rambutnya panjang. Sementara nyokap gue rambutnya kan bondol ya, nggak panjang. Gue kaget bright. Gue nggak ngomong apa-apa, cuman dia ngeliat gue. Dan lu tahu nggak, muka rata lu, gila sumpah, mukanya rata. Anjir, dia ketawa dan gue kabur. Gue lari gue nggak lihat ke belakang karena gue takut. Dan itu gue sambil megang kunci yang emang kamar gue, dan gue salah buka, bukan kunci teralis, itu kunci kamar gitu, salah lihat gue. Anjir, gue udah seker-boker itu, gue kayak dobrak pintu sekencang-kencangnya. Terus tiba-tiba pas gue dobrak pintu kan kebuka, nah itu tiba-tiba ada yang nepak gue di belakang. Dan ternyata orang itu yang rambutnya panjang. Anjir, insecure lagi lah sumpah. Itu gue langsung lari ke bilik-bilik, dan gue mau nangis gak bisa. Gue pokoknya lari dan diikutin terus sama dia. Dan sumpah itu bener-bener nguras keringat juga. Dan lu tau gak, gue bener-bener kayak kaget. Terus tiba-tiba dia di hadapan muka gue, tiba-tiba muka rata lagi. Anjir, gue kaget dan gue tiba-tiba kebangun. Dan itu udah subuh. Sumpah gue gak ngerti bray, itu mimpi apa, tapi itu kejadian sama gue. Anjir, gue masih ngeri sumpah. Itu terjadi sama gue, dan katanya sempat ada juga yang terjadi kayak gitu. Gue belum cari tahu. Kalau menurut kalian tahu itu artinya apa, kabarin ke gue ya Bray. Gue pengen tahu gitu, gue penasaran apa ya artinya itu. Nah gue juga pernah, waktu itu tuh pas tidur. Kalau ini sih nggak terlalu horor ya, jadi pas tidur tiba-tiba ada yang ngetok. Sama kalau ada yang ngetok. Nah kali ini di mimpi gue tuh nggak bisa bangun. Jadi antara mimpi nggak mimpi gitu, gimana ya gue neranginnya, kayak di mimpi gue ada ngetok, cuman gue pas mimpi itu nggak bisa bangun. Dan tiba-tiba gue kebuka mata gue, seingat gue di situ di kamar gue, di tempat tidur gue kebuka mata gue kayak mau keluar, soalnya ada yang ngetok. Dan itu gue nggak bisa kebangun, coba badan gue kayak berat. Itu katanya ada inisial dokter, istilah dokternya, bukan inisial, istilah dokternya itu ada katanya gitu. Jadi ada istilahnya dalam kedokteran, kenapa pas tidur lu tiba-tiba banget badan lu nggak bisa kebangun. Cuman kalau secara mistisnya katanya itu ada yang niban atau ada yang nidurin lu. Nah gue nggak ngerti tuh Bray, tapi gue belum bisa ambil kesimpulan dua-duanya mana yang benar. Cuman itu benar-benar berat banget, gue nggak bisa bangun. Dan gue yakin kalau mimpi gue yang ini, yang lu dengerin ini, pernah terjadi juga di antara lu yang dengerin. Pasti semua pernah kejadian kayak gini. Karena gue yang baca yang mistisnya itu, yang ketiban itu di artikel, dan otomatis di artikel itu pasti banyak yang pernah kejadian. Wajib Bray, sumpah itu gue udah takut banget. Dan itu beberapa mimpi yang menurut gue agak horor, yang pas di rumah ya, gue juga gak nyangka bisa kejadian kayak gitu. Gue juga gak tahu gitu, anjir. Nah terus kemudian, kalau mimpi indah, gue pernah mimpi indah tuh dalam arti gue tertidur lelap. Terus di mimpi itu gue benar-benar kayak lagi di tamannya besar, terus ada air terjun. Seingat gue itu ada air terjun, dan gue tiba-tiba udah nggak bisa nahan diri gue pengen berenang. Dan sumpah gue kira di mimpi gue itu ya airnya dingin banget, dan ternyata adem sumpah. Padahal itu di bawah kaki gunung sumpah, dan itu dingin harusnya. Cuman itu apa ya, bisa dibilang kayak adem, nggak panas nggak dingin, di tengah-tengah. Wah gila, itu enak banget, nikmat banget yang gue rasain. Dan bener-bener gue nggak nyangka bakal
seenak itu gitu mimpi itu. Dan gue masih ngebayang sampai sekarang, gue pingin mimpi itu jadi kenyataan gitu ya. Pernah juga sempet temen gue juga ngomong kayak gitu, ada beberapa mimpi yang menurut mereka nih, yang kayak gue tadi, sempat terjadi juga sama mereka. Mimpi indah namanya kalau menurut teman-teman gue, dan gue mimpi indah. Mungkin di daerah kalian masing-masing penamaannya berbeda-beda ya. Kalau di gue mimpi indah namanya itu. Nah itu beberapa mimpi gue, dan ada beberapa mimpi teman-teman gue juga. Dan mimpi teman-teman gue kadang-kadang kocak-kocak gitu, kayak masa ada yang mimpi ya, anjir, seingat gue ya, gue tuh masih sekolah gitu kata dia, tapi kenapa di mimpi gue jadi tukang cilok ya, bawa cilok gitu. Terus gue bingung gitu ngertiinnya kenapa gitu. Masa ya gue ngomong, oh ya udah itu udah masa depan lu berarti kayak gitu. Anjir, jahat banget gue, hina banget gue ngomong gitu ke dia, kan kasihan gitu. Tapi gue bilang ya udahlah, cuman bunga tidur aja, soalnya belum tentu apapun yang lu mimpin bakal terjadi gitu sama lu. Gue sih nganggepnya gitu. Tapi ada teman gue yang terlalu, apa ya, bisa dibilang kayak berpikir realitanya bakal mimpi itu terjadi sama dia. Wah anjir, bahaya sih. Ya nggak semua mimpi bakal terjadi, tapi lu ambil mimpi yang menurut lu indah aja. Kalau mimpi horor jangan, anjir, gue ngeri sih. Gue sering lihat orang-orang mimpi horor tuh diceritain ke teman-teman, dan gue takutnya berimpact ke teman-temannya itu ke tidur, pas tidur mimpinya kayak gitu juga. Waduh, kasihan anjir, janganlah. Nah itu beberapa mimpi teman-teman gue yang jadi tukang cilok, tiba-tiba ada yang juga jadi tukang tambal ban. Gila anjir, sekolah tinggi-tinggi jadi tukang tambal ban. Anjir, lu mimpi apa kenyataan tuh anjir. Hati-hati aja lu jadi tukang gali kubur, gila. Aduh. Terus juga kalau mimpi itu terkadang kenyataannya bisa bawa keindahan. Kayak tadi yang gue mimpi tentang ular tuh indah sih, tapi ya jangan sampai beneran mimpi ular dan ular tuh ada, anjir, ngeri lah, gila lu. Mau dililit ntar gue nari ular lagi, anjir. Anjir. Nah itu mengenai mimpi tentang, ya bisa dibilang bunga tidur. Nah kalau ini gue mau ngedengerin aja gue yang podcast kok, kenapa gue yang dengerin? bodoh. Gue mau ngejelasin mimpi tentang sebuah impian yang nanti bakal jadi impian gitu anjir. Wah anjir, ini berat sih anjir, takutnya nggak kecapai, lalunya bunuh diri gitu anjir. Gue sempet mikir gitu anjir, gue pingin punya impian gue gitu. Dalam mimpi gue katanya nggak kejadian, bunuh diri lu anjir, udah tinggi mimpi lu. Nah kalau yang ini pasti pingin lah semua orang juga punya mimpi tentang impian ya. Jadi gue tuh pernah punya mimpi yang pingin gue wujudin. Impian gue ya jadi pengusaha gitu. Itu gue inget banget mimpi gue tuh, gue buka perusahaan travel, terus perusahaan makanan, sama perusahaan kargo. Gue inget banget itu aja. Dan gue paling senang tuh sebenarnya sama perusahaan travel sama kargo, karena di bidang otomotif dan mobilnya kan gede-gede ya. Itu gue senang. Di mimpi itu gue jadi pengusahanya lah gitu. Gue punya banyak bis, gue punya banyak tronton, dan gue punya mobil-mobil truk kecil. Dan di mimpi itu ya gue pingin jadi kenyataan, karena gue pingin rasanya indahnya di saat mimpi itu lu wujudin dan lu bisa menghasilkan sesuatu dan berbagi. Nah gue di mimpi itu kayaknya difokusin sama yang di atas gitu ya, sama Allah mungkin ya, sama Tuhan, bahwa di mimpi gue ini pas gue dapat rezeki, gue harus berbagi, gue harus bisa memberikan kepada orang yang kurang mampu. Nah di situ pas gue dapat pundi-pundi uang, gue tabung. Terus kemudian di mimpi itu gue cari kaum duafa atau panti, mau panti sosial, panti jompo, itu gue cari buat nyalurin apa yang telah gue dapet gitu loh. Dan di situ bener-bener kayak
gue tuh merasa tenang, relax, karena impian yang gue mimpiin ada di situ, dan gue berbagi sama orang dengan apa yang telah gue capai. Wah, itu nikmatnya. Wah, pokoknya kalau orang-orang ngomong nikmatnya itu adalah nikmat mana lagi yang engkau dustakan. Wah, gila, itu mantep sih buat jadi omongan tuh, sumpah. Buat jadi caption tuh mantep banget gitu aja. Karena bener-bener kayak seperti kenyataan gitu gue ngerasanya. Dan itu tuh kayak, apakah nanti terjadi, itu gue masih terawang-terawang terus. Karena impian-impian tersebut, bahkan gue sempat mimpi ya, di pekerjaan sekarang ini gue mimpi bisa jadi uh, bisa dibilang jadi atasannya gue lah sekarang gitu loh. Anjir, mimpi banget anjir, tapi itu impian juga di mimpi gue kayak gitu aja. Bisa ngedevelop, bisa nge-maintain anak-anak bawahan gue dengan caranya gue yang lemah lembut, yang baik. Cuman susah juga sih kalau lemah lembut, nggak akan ada yang mau denger. Takutnya elunya terlalu lunak jadi bos tuh. Janganlah. Tapi mimpi gue pengennya kayak gitu gitu, maksudnya ya namanya pegawai kan kadang pengen dihargain ya. Kalau kita keras terus nggak enak lah, maksudnya di situ kita sama-sama kerja kok, di situ pun kita sama-sama cari uang. Oke lah, lu jadi atasan boleh lah galak, atau gue jadi atasan waktu itu di mimpi gue boleh lah galak. Tapi lu juga harus berpikir, Bray. Lu atasan, tapi lu nggak bisa kerja sendiri dong, lu nyuruh yang bawah. Nah kalau bawah lu nggak mau kerja gimana, gara-gara lu sering lu marahin. Nah di situ, Bray, makanya kenapa bisa gue bilang terkadang lu sama atasan sama bawahan jangan ada gap gitu. Maksudnya lu harus deket gitu ya, istilahnya lu harus bisa bedain sih urusan kantor, urusan tentang di luar kantor ya di luar kantor. Jangan lu samain, karena beberapa orang punya persepsi, oh gue atasan lu, gue kalau di luar juga tetap atasan lu. Sama yang kayak bawahan juga punya persepsi kayak gitu. Oh, gue bawahan lu, berarti gue di luar kantor pun bawahan lu, jadi gue harus tunduk. Enggak, berarti semua sama kok. Bahkan di mata yang di atas Tuhan pun kita sama. Mau lu punya perusahaan, mau lu pegawai, kita tuh sama. Ini ya gue sangat menyayangkan sih, banyak banget yang kayak gitu ya. Tolonglah berubah lah gitu loh, saling menghargai lah satu sama lain biar hidup tuh lebih indah. Gue ngerasa gitu ya. Ngomong-ngomong tentang ini apa namanya, pekerjaan, jadi jauh banget ngelanturin dari mimpi. Ya intinya itu sih, kalau pekerjaan, kalau mimpi gue ya pinginnya gue jadi impiannya pengusaha, kalau nggak jadi atasannya gue gitu loh. Anjir, keren ya. Ya terkadang bolehlah orang bermimpi, gak ada yang ngelarang kok. Bermimpi itu terkadang bisa membawa keberkahan dan mungkin ada kerugiannya, tapi gue selalu ngebayangin mimpi adalah sebuah impian yang bisa lu wujudin. Dan jangan patah semangat kalau impian lu belum sesuai sama yang lu mau, karena dibalik semua itu masih ada pasangan yang nyupport lu. Anjay, sorry ya, maaf nih kalau yang jomblo, sorry banget. Maksud gue ya udah, yang jomblo kan masih seenggaknya ada temen. Masa yang gak ada temen sih, ya kalau sendiri ya udahlah, hati aja yang support itu loh. Sorry ya. Tapi ya itu sih intinya, lebih bersyukur kalau misalkan lu dapat sesuai apa yang lu inginin, sesuai mimpi lu. Tapi kalau belum, ya lu harus usaha lagi. Ya mudah-mudahan tercapai lah mimpi yang lu pinginkan menjadi sebuah impian, ataupun mimpi yang cuma hanya sekedar mimpi dan itu terjadi membawa keberuntungan buat lo gitu. Ya itu sih menurut gue cerita-cerita yang bisa gue sampein, dan mudah-mudahan di cerita ini mungkin tidur lo akan nyenyak dan lo akan berpikir nantinya, wah gue pengen mimpi ini, atau gue pengen kayak gini mimpi. Terus ada yang berpikir, gue nggak mau mimpi horor, jangan sesuai si abang nih mimpi horor. Ya boleh lah. Ya pokoknya intinya lu ambil aja cerita gue yang baik-baik dari mimpi tadi, yang jelek-jeleknya lu buang, jangan lu ambil. Karena segala sesuatu yang jelek itu hubungannya tercela. Asik. Ya udah, yang baik-baiknya aja lah lu ambil. Oke, sekian dulu cerita dari Ijong Podcast. Terus tetap sehat and safety guys, and see you next time, bye, and bye bye.